Isih celek diwulang ngaji, sok yen gedhe supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Waqad wadaha wa tabayyana laka anna al-ihtijaj bil qadri 'inda al-amri wan nahyi mahdhurun wa madmumun. Kita sama-sama tahu karena sungguhnya telah tampak nyata bagi kita semua bahwasanya mencari-cari alasan untuk pembenaran atas kedhaifan kita, kesalahan kita, kealpaan kita dan kelalaian kita dengan takdir di dalam menghadapi perintahnya Allah dan larangan Allah. Mahdzurun itu dilarang, wa madmumun, dan itu adalah perbuatan yang tercela. Jadi kalau kita mencari-cari alasan dengan takdirnya Allah ketika kita meninggalkan perintahnya Allah dan melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, nah itu tidak boleh, Pak. Wa indal bala'i wal masaib nafi'un. Tapi kalau kita bersandar kepada takdir, mencari-cari alasan dengan takdir ketika menghadapi bala dan musibah, maka itu akan bermanfaat. Walakin akan tetapi tidak menjadikan takdir sebagai alasan untuk tidak melaksanakan perintahnya Allah, tidak menjadikan takdir sebagai alasan pembenaran ketika kita melanggar larangan Allah. Akan tetapi ketika menghadapi bala dan musibah, kita bersandar kepada takdir demi untuk membangun ketenangan dalam diri kita dan ketabahan kita. Itu hanya bagi orang yang dianugerahi akal di dalam memahami hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman. Jadi orang yang tidak menjadikan takdir sebagai alasan itu, Pak, dan orang menjadikan takdir itu sebagai bahan untuk menguatkan dirinya ketika menghadapi musibah, itu adalah orang yang lima yu'qalu 'anillah, yang akalnya itu dikasih sehat sama Allah, akalnya itu dikasih jalan sama Allah. Maka di kalimat yang selanjutnya itu kan li anna nadhra ila al-ilmi al-azali wal qada wal qadar as-sabiqi yaftakiru ila fatanatin wa basiratin. Orang berakal itu apa? Orang yang cerdas dan peka. Wong di Quran sudah ada. Ini qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi, tidaklah terjadi min musibatin, daripada musibah, fil ardi, di muka bumi, wala fi anfusikum, dan juga tidak terjadi musibah itu dalam diri kalian, illa fi kitabim min qabli, kecuali itu sudah tercatat di kitabnya Allah, min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menjalankan takdir itu. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangat mudah gitu. Kenapa Allah itu menurunkan musibah? Kenapa Allah itu menurunkan bala? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar supaya kalian tidak berputus asa terhadap apa yang tidak sampean dapatkan atau apa yang terlewat dari harapan sampean. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak berbangga diri, tidak terlalu berbahagia dengan apa yang kalian dapatkan. Karena wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Jadi Allah menurunkan musibah dan bala itu, Pak, sebenarnya apa? Untuk mengontrol diri kita. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan musibah, kita akan ingat gitu loh. Ingat kalau kita itu akal dan pikirannya, hatinya bertakwa kepada Allah, ingat terhadap ayat ini. Oh iya, ketika kita mendapatkan musibah, kan kemarin saya dapat bahagia, kemarin saya dapat keuntungan, kemarin saya dapat keberkahan, sekarang saya dapat musibah. Dan ketika kita melihat orang itu mendapatkan keuntungan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan anugerah kebaikan dari Allah, ya wajar, kan kemarin dia cukup lama diuji oleh Allah. Jadi kita nggak punya rasa iri ketika melihat orang itu mendapatkan kebahagiaan, kita tidak punya rasa
curiga ketika orang itu mendapatkan kebahagiaan. Dan kita tidak putus asa ketika diri kita menghadapi musibah dan problem hidup. Kenapa? Karena ternyata semua manusia itu pasti akan melewati itu semua, tidak terkecuali. Dari mulai orang yang bermakom nabi sampai wali dan sampai yang orang pada umumnya, yaitu orang-orang awam, semuanya akan mengalami hal yang demikian. Nah, kalau seumpamanya orang itu nggak pernah sedih, Pak, bahagia terus, nggak pernah susah, seneng terus, nggak pernah kekurangan, cukup terus gitu, akhirnya orang seperti ini akan mudah meremehkan orang lain dan mudah membanggakan dirinya. Makanya Allah itu memberikan ujian dan musibah dalam hidup manusia, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu berputus asa terhadap apa yang tidak kalian dapatkan di dunia ini, atau yang terlewat dari harapan-harapan sampean, wala tafrahu bima atakum, dan tidak terlalu bangga dan tidak terlalu bahagia terhadap apa yang ada pada diri kalian atau yang kalian dapatkan. Karena wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, karena Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Wa in tadzakkara al-'abdu 'indal masa'ib wal balaya ma wa'ada Allah 'alaiha min ad-darajati wal hasanati wal kafarati lis-sayyi'ati fadzalika hasanun. Dan apabila seorang hamba itu menuturkan atau mengingatkan ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi ujian dari Allah, apa yang dituturkan, apa yang diingatkan? Ma wa'adallahu 'alaiha, apa yang Allah janjikan 'alaiha, atas orang yang menghadapi musibah dan bala, kalau dia sabar, tabah, tidak goyah imannya, tidak berkurang kualitas ibadahnya, janjinya Allah adalah minad darajati wal hasanati. Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan memberikan kebaikan dalam hidupnya, dan Allah akan wal kafarati lisayyiati, Allah akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya. Wadzalika hasanun, dan yang demikian itu adalah baik. Jadi kalau ada orang menghadapi musibah, kita datang nih, sabar ya Pak, ini adalah musibah dan ujian ini akan mendatangkan janji Allah. Kalau Bapak sabar, kalau Bapak tabah menghadapinya, tidak goyah imannya, tidak berkurang kualitas ibadahnya, di dalam menghadapi musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menjanjikan akan mengangkat derajat Bapak, akan menambah kebaikan dalam hidup Bapak, dan akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan Bapak. Nah, kalau tujuannya mengingatkan takdir, memberikan peringatan kepada orang akan takdir, dengan tujuan untuk membangun ketabahan orang lain ketika menghadapi musibah, maka itu bagus. Yang tidak boleh itu Pak, ketika begini, ayo ngaji, yuk sholat yuk, gitu, yuk manakipan misalkan gitu, yuk tahlilan, yuk maulidan, yuk, udah jalan aja sendiri, jangan ngatur-ngatur orang gitu loh. Kalau memang Allah takdirkan saya itu malam ini baca manakib, nggak perlu ente ajak, saya pasti datang. Kalau Allah nggak takdirkan saya bisa duduk di situ, ente mau ngomong berapa ribu kali pun saya nggak akan datang ke situ. Itu kan orang beralasan dengan takdir. Nah itu nggak boleh Pak. Itu nggak boleh itu. Seakan-akan dirinya diajak kebaikan itu tidak mau, yang disalahkan bukan dirinya, tapi Allah tidak mentakdirkan saya untuk duduk di situ, kan begitu alasannya. Nah itu kan betapa kurang ajarnya orang kayak begitu itu. Nah itu yang tidak boleh Pak. Wa huwa anfa'u li ammatil muslimina wa aqrabu ila afahihim. Dan ketika ada orang terkena musibah, orang menghadapi ujian dari Allah, kemudian kita ingatkan dengan janji Allah bahwasanya orang itu kalau sabar menghadapi musibah, tabah menjalani ujian dari Allah, karena tidak akan terjadi sesuatu yang ada di dunia ini
baik yang telah terjadi, sedang dan akan terjadi, itu semuanya sesuai dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita ingatkan seperti itu lebih bermanfaat kepada umumnya orang-orang yang beriman, umumnya orang-orang muslim, dan lebih dekat kepada kefahaman mereka. Li'anna an-nadhra ila al-ilmi al-azali, karena melihat kepada ilmu al-azali. Ilmu al-azali ini maksudnya ilmu sebelum terciptanya alam dunia ini. Jadi kalau kita merujuk kepada tafsir Quran itu kan ya, di surat Nun itu, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, itu tafsirnya bagaimana Nun itu? Wal qalami wa ma yasturun. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah al-qalam, pena. Enggak usah kita bayangkan seperti pena yang kita punya, enggak, beda gitu. Ya, penanya Allah beda sama penanya kita. Dan tidak bisa kita bayangkan. Karena apa yang dimiliki Allah itu tidak bisa dibayangkan dengan akal, dan tidak bisa dirasakan, dan tidak bisa dipikirkan, kecuali yang Allah tampakkan gitu loh. Nah, itu Allah perintahkan kepada pena itu untuk menulis semua skenario yang akan terjadi di dalam perjalanan kehidupan alam dunia ini. Alam dunia loh Pak, bukan hanya manusia, seluruh alam ini. Itu ditulis. Nah, itu namanya ilmu azali. Setelah menulis skenario itu semua, wal qadha, kemudian Allah menentukan hukum-hukumnya. Kalau kamu begini, hukumnya begini. Kalau kamu ke sana akan begini. Kalau kamu ke sini, resikonya begini. Kalau kamu ke sana, akibatnya begitu. Nah, itu qadha. Wal qadar, dan takdir. Takdir itu yang menentukan orang ini mau kemana. As-sabiqi, yang terdahulu sebelum adanya alam dunia ini. Setelah semua skenario perjalanan hidup di alam dunia ini tercatat semuanya di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sebut dengan Ummul Kitab, kemudian Allah simpan catatan itu di dalam mahfud, lauhal mahfud. Lauh itu kotak Pak, peti. Mahfud itu yang terkunci. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang bisa membaca apa yang tertulis di dalam buku itu. Apa isinya? Ya semua perjalanan hidup makhluknya Allah di alam dunia ini, kecuali orang-orang yang diberikan informasi oleh Allah secara langsung. Nah, untuk memahami ilmu tersebut, ilmu azali, ilmu qadha, ilmu qadar yang terdahulu itu, yaftaqiru ila fatanatin wa basiratin. Itu membutuhkan kecerdasan dan kepekaan. Yakhlu anha katsirun minan nas, yang mana kebanyakan manusia itu tidak memiliki kecerdasan dan kepekaan itu. Makanya tidak semua orang itu boleh berbicara takdir. Bi khilafil wa'di al-ukhrawi, berbeda dengan al-wa'dil ukhrawi, janji akhirat gitu loh. Fa inna kulla ahadin yafhamuhu, karena semua manusia itu mudah untuk memahaminya. Wa kadzalikal wa'id, demikian juga dengan ancaman. Awas, kalau kamu tidak baik di dunia ini, maka nanti di akhirat kamu akan mendapatkan balasan tidak baik. Kalau kamu berbuat baik, maka Allah akan menjanjikan sesuatu kebaikan di akhirat kelak. Kalau itu gampang, orang semuanya paham Pak. Tapi ketika bicara ilmu azali, berbicara qadha qadar, nah ini kalau orang tidak punya kecerdasan spiritual, tidak punya kepekaan spiritual, pasti akan tersesat. Wa min ajli dzalika, dan dari sebab itu, maka at-tadhkiru bil wa'di wal wa'idi ammul manfaati 'indal balaya wa 'indat ta'ati wa 'indal ma'asi wa ghairi dzalik. Maka mengingatkan orang akan janji Allah wal wa'idi, dan ancaman Allah, itu lebih banyak manfaatnya indal balaya, ketika orang menghadapi musibah, wa indat ta'ati, dan ketika orang menyemangati orang untuk melaksanakan ketaatan, wa indal ma'asi, dan untuk mencegah orang dari kemaksiatan, wa ghairi dzalik, dan yang lain-lain daripada itu.
Walihadza tara kitaballah wa sunnata rasulih. Dan karena ini kamu lihatlah Al-Qur'an dan hadis-hadisnya Nabi yang dipenuhi dengan menyebutkan janji dan ancaman. Al-Quran itu kan isinya rata-rata apa? Janjinya Allah dan ancaman Allah. Selain itu, wal wa'di, nasihat, wat tadzkiri, dan peringatan, bihima, yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi. Jarang Pak membahas tentang masalah takdir. Jarang Pak, jarang. Artinya apa? Fafham hadhil jumlah wa ta'ammal turshidu. Pahami jumlah ini, wa ta'ammalha, dan pikirkan, renungkan, turshidu, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Maksudnya apa? Jumlah apa nih? Oh, di Al-Quran dan hadis itu presentasinya kebanyakan yang dibahas itu janji, ancaman, nasihat, dan peringatan, dibandingkan dengan bicara takdir. Artinya apa? Takdir itu masalah yang khusus, harus dibahas secara khusus, tidak boleh sembarangan orang, dan tidak boleh bersama dengan sembarangan orang ketika membahas itu. Gitu loh Pak. Wa tawakkal 'ala Allah, dan pasrahkan diri kalian kepada Allah, karena Allah itu mencintai orang-orang yang berserah diri. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nah, jadi intinya, kalau sampean bicara takdir, jangan dijadikan untuk pembenaran atas perbuatan dosa sampean, atas kemaksiatan sampean, dan atas kelalaian sampean. Nah, kalau dalam urusan dosa, kemaksiatan, dan keteledoran diri kita, jangan bicara takdir itu. Jangan bicara takdir, karena pasti akan tersesat Pak nanti. Tapi ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi ujian dari Allah, nah, bicara takdir nggak apa-apa. Oh iya, semua ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya mengalami hal seperti ini. Ini adalah takdirnya Allah, saya diuji seperti ini. Dan apabila saya sabar, saya tabah, keimanan dan ketakwaan saya tidak goyah, kualitas ibadah saya tidak berkurang, maka insya Allah janji Allah akan datang, yaitu mengangkat derajat dan memperbanyak anugerah kebaikan dan menghapuskan kesalahan. Itu Pak. Jadi kalau bicara takdir itu begitu, gitu Pak. Jangan diarahkan untuk pembenaran ketika kita berbuat kesalahan, gitu loh. Kenapa? Karena bapak kita Nabi Adam tidak mencontohkan seperti itu, ya kan? Bisa saja Nabi Adam kan kalau seumpamanya dia itu berihtijat bil qadari, bil qada wal qadar. Ketika Allah hukum dia dengan istrinya Ibu Hawa diturunkan ke dunia, Nabi Adam nggak ngomong begini, loh, ya Allah, saya ini kan makhluk. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya alami, itu kan takdir dari Engkau. Bagaimana mungkin Engkau bisa menyalahkan saya? Kan Nabi Adam nggak ngomong begitu, Pak. Ketika Allah tegur, kenapa kamu Adam kok melanggar perintah saya? Padahal saya sudah kasih kamu itu tempat tinggal yang terbaik dari seluruh alam ini. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Wahai Adam, tinggallah kamu di surga bersama dengan istrimu. Fakula ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah kalian berdua apapun yang kalian inginkan di dalamnya. Wala taqraba, tapi jangan kamu dekati hadhihi syajarah, pepohonan ini. Kenapa kamu langgar itu? Apa kata Adam? Enggak ngelawan, Pak. Tapi apa? Subhanaka. Nah, gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu jawaban Nabi Adam. Rabbana, wahai Tuhanku, zalamna, sungguh aku telah berbuat kezaliman atas diriku sendiri. Wa illam taghfir lana, dan apabila engkau tidak memberikan pengampunan kepadaku, wa tarhamna, dan engkau tidak
memberikan rahmat kepadaku, lanakunanna minal khasirin, pasti saya akan menjadi orang yang rugi. Berbanding terbalik dengan iblis, Pak. Ketika iblis tanya sama Allah, iblis, kenapa kamu tidak mau menjalankan perintah saya untuk bersujud kepada Adam? Apa kata iblis? Yang pertama, ya Allah, bukankah sujud itu adalah penghormatan tertinggi dari makhluk untuk Tuhannya? Maka tidak pantas kalau saya bersujud kepada Adam. Adam ini kan manusia, sama seperti saya, makhluknya Allah. Sementara sujud itu adalah penghormatan tertinggi makhluk kepada Tuhannya. Yang pertama. Yang kedua, engkau ciptakan saya dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah, nggak level. Tuh Pak, mencari pembenaran dengan takdir. Loh, bener loh ya kan? Sujud itu hanya kepada Tuhan. Nggak pantas kita sujud kepada makhluk. Sampai sekarang loh Pak, sujud kepada makhluk diharamkan toh? Iya. Tapi ingat, yang perintahin siapa? Itu yang iblis lupa tuh. Iblis berpikir bahwasanya dirinya sedang diuji imannya. Enggak. Makanya di sini disebutkan, li'anna nadhra ila al-ilmi al-azali wal qada wal qadar as-sabiq yaftaqiru ila fatanatin wa basiratin. Iblis ternyata tidak punya kecerdasan spiritual, tidak punya kepekaan, sehingga dia tidak bisa membedakan mana ujian dari Allah, mana perintahnya Allah. Nah, perintah kok dianggap ujian, gitu loh. Gagal lah ini. Jadi iblis itu alim, berilmu memang, tapi ilmunya tidak mencerdaskan pikirannya, ilmunya tidak menjadikan peka hatinya. Berbeda dengan Nabi Adam. Adam langsung peka ketika Allah marah kepada Adam, dan nggak bisa Allah dilawan, Pak. Misalkan sampean nih Pak ya, kerja di perusahaan gitu kan, sampean sudah benar bekerja nih, terus dalam pandangan atasan sampean salah sampean itu, sampean mau ngelawan apa minta maaf? Hah? Minta maaf, kalau nggak dipecat sampean, atau minimal diskors, gitu. Karena atasan Pak, gitu loh, paham ya? Nah itu berarti kita peka, berarti kita cerdas gitu. Karena apa? Atasan nggak bisa dilawan gitu loh. Kalau dilawan, mudaratnya ke kita, begitu ya. Nah, apalagi Allah mau sampean lawan ya habis gitu loh. Lebih baik kita minta maaf gitu loh. Apalagi Allah itu maha pengasih lagi maha pengampun gitu loh. Nah, kira-kira begitu Pak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa mendatangkan manfaat dan keberkahan, dan juga bisa menambah pengetahuan dan kefahaman kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan meneladani sunnah-sunnah nabinya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bagian dari umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapatkan barokah syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan kita semuanya, khususnya yang hadir pada malam hari ini, Allah pertemukan dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.